Ada sebuah ajaran kuno Zen yang membandingkan kendi bocor dengan ketidakmampuan untuk menahan air. Gambaran ini, meskipun sederhana namun kaya akan makna, menunjukkan kepada kita bahwa jika sesuatu terus-menerus dituangkan keluar, ia tidak dapat mempertahankan esensinya yang paling autentik. Dengan cara yang sama, ketika kita berbagi aspek diri kita tanpa kehati-hatian, kita menyebarkan sebagian dari kekuatan batin kita, menjadi rentan terhadap manipulasi, rasa sakit, dan penderitaan. Buddhisme mengajarkan bahwa pikiran itu seperti cermin. Apa yang kita pantulkan kepada orang lain, pada akhirnya akan kembali kepada kita. Namun, tidak semua reaksi bersifat positif atau penuh kebaikan. Beberapa orang akan menggunakan apa yang kita bagikan untuk menyakiti, mengendalikan, atau merendahkan kita. Kita tidak boleh membuka semua pintu jiwa kita kepada sembarang orang. Pengetahuan, jika diberikan tanpa pertimbangan, bisa menjadi senjata di tangan yang salah. Lalu, hal-hal apa saja yang seharusnya tidak pernah dibagikan? Dan mengapa hal tersebut menjadi berbahaya ketika diceritakan kepada orang yang salah? Pada suatu hari, seorang pencari muda datang kepada seorang guru Zen dan bertanya, "Mengapa orang-orang yang tersenyum padaku di pagi hari berubah menjadi musuhku di malam hari? Mengapa mereka yang kupercayai mengkhianatiku? Mengapa kebaikanku menjadi kelemahanku?" Sang guru menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Karena kamu berbagi hal-hal yang seharusnya tidak dibagikan." Pemuda itu bingung. Bukankah kejujuran adalah kebajikan? Bukankah kita harus mempercayai orang lain? Sang guru tersenyum dan berkata, "Kepercayaan itu seperti pedang. Jika diberikan kepada orang yang tepat, ia melindungi. Jika kepada orang yang salah, ia melukai." Kemudian sang guru menarik napas dalam-dalam dan menambahkan, "Ada 8 hal yang tidak boleh dibagikan. Masing-masing membawa bahaya tersembunyi, dan jika diucapkan kepada telinga yang salah, akan digunakan untuk melawanmu. Kelemahan dan ketakutan, senjata bagi musuh. Yang pertama," kata sang guru, "adalah kelemahan dan ketakutanmu. Bayangkan dirimu sebagai seorang pejuang. Apakah kamu akan memberitahu musuhmu di mana zirmu retak?" Pemuda itu menggelengkan kepala. "Namun," lanjut sang guru, "banyak orang melakukan ini setiap hari. Mereka berbagi ketakutan, perjuangan, dan kelemahan mereka kepada orang yang pura-pura peduli, lalu apa yang terjadi? Hal-hal itu digunakan untuk memanipulasi mereka." Pemuda itu mengingat kembali saat-saat ketika dia membagikan keraguannya kepada seseorang hanya untuk melihat kata-kata itu digunakan melawan dirinya. "Orang bijak tidak menyembunyikan kelemahan mereka," kata sang guru, "tetapi mereka juga tidak mengumumkannya kepada dunia. Mereka bekerja diam-diam untuk mengatasinya." Buddhisme mengajarkan bahwa rasa takut seringkali adalah ilusi yang diciptakan oleh keterikatan pada kenyamanan, keamanan, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Ketika kita secara terbuka mengungkapkan kelemahan kita kepada orang yang salah, kita memberi mereka peta untuk mengendalikan kita. Mereka dapat menggunakan ketakutan kita untuk memanipulasi emosi kita, membuat kita ragu pada diri sendiri, atau bahkan menghancurkan harga diri kita. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat diri secara batiniah dan tidak bergantung pada dukungan eksternal. Seperti pepatah Zen, air yang jernih tidak menunjukkan dasarnya. Rencana masa depan, kekuatan dalam diam. Hal kedua, lanjut sang guru, adalah rencanamu untuk masa depan. Banyak orang tidak menderita karena kegagalan, tetapi karena mereka terlalu banyak bicara. Pemuda itu mengangguk, mengingat saat dia membagikan mimpinya kepada orang lain, hanya untuk disambut dengan hinaan dan iri hati. Ketika kamu mengungkapkan rencanamu, kamu mengundang kekuatan-kekuatan tak kasat mata, kecemburuan, keraguan, dan sabotase. Beberapa orang diam-diam berharap kamu gagal, yang lain akan menciptakan hambatan di jalanmu. Hati pemuda itu menjadi berat, tetapi ia telah menemukan sebuah kebenaran. Orang bijak bergerak dalam diam, kata sang guru. Biarkan hasilmu yang berbicara untukmu. Rencana masa depan kita adalah seperti benih yang tumbuh di bawah tanah sebelum muncul ke permukaan.
Jika kita terlalu cepat memaparkannya, mereka mungkin tidak akan bertahan hidup. Reaksi orang terhadap impian kita bisa sangat bervariasi. Beberapa mungkin merasa terinspirasi, tetapi banyak yang akan merasa iri, atau bahkan berusaha merusak kita secara halus. Oleh karena itu, penting untuk melindungi rencana kita seperti api suci, membiarkannya menyala dalam diri kita, sampai waktunya tiba untuk bersinar. Tindakan kebaikan, memberi tanpa pamrih. Hal ketiga, lanjut sang guru, adalah tindakan kebaikanmu. Apakah kamu memperhatikan bahwa semakin baik kamu, semakin banyak orang yang menganggap kebaikanmu sebagai hal yang biasa? Sang guru menatap pemuda itu yang mengangguk. Dia telah membantu teman-temannya hanya untuk diperlakukan, seolah-olah kebaikannya adalah kewajiban, bukan pilihan. Ketika kamu mengumumkan perbuatan baikmu, kamu mengundang ekspektasi. Orang-orang berhenti melihat kemurahan hatimu sebagai hadiah dan mulai melihatnya sebagai kewajiban. Kebaikan sejati tidak membutuhkan penonton, jelas sang guru. Angin tidak mengumumkan ketika membawa hujan. Pemuda itu memahami. Membantu dalam diam berarti memberi tanpa membutuhkan pengakuan. Dalam filsafat Zen, kebaikan sejati adalah seperti air. Ia memberi kehidupan tanpa mencari perhatian. Ketika kita mulai membicarakan tindakan baik kita, mereka kehilangan kemurnian mereka. Beberapa orang akan mulai mengharapkan lebih dari kita, sementara yang lain akan menggunakan kebaikan kita untuk memanipulasi kita, membuat kita merasa bersalah jika kita tidak membantu. Oleh karena itu, penting untuk berlatih altruisme dengan bijaksana, memberi tanpa mencari pengakuan. Masalah pribadi, berbagi dengan bijak. Hal keempat, kata sang guru, adalah masalah pribadimu. Ada pepatah, semakin banyak kamu berbagi luka, semakin dalam mereka menjadi. Pemuda itu mengerutkan kening. Tapi bukankah kita harus berbagi beban kita untuk meringankannya? Ya, jawab sang guru. Tetapi hanya dengan orang yang tepat. Dia condongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menambahkan, beberapa orang mendengarkan untuk membantu, yang lain untuk menghakimi. Banyak yang mendengarkan hanya untuk memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada orang lain. Pemuda itu mengingat saat dia membagikan masalahnya kepada seseorang hanya untuk mengetahui bahwa hal itu menjadi bahan gosip. Orang bijak memilih dengan hati-hati siapa yang mendengarkannya, kata sang guru. Jangan menuangkan air bersih ke dalam cangkir yang beracun. Masalah pribadi kita adalah beban yang seringkali harus kita tanggung sendiri atau hanya dibagikan kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya. Tidak semua orang yang mendengarkan ingin membantu kita. Beberapa hanya ingin mengetahui informasi untuk tujuan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan diskresi dalam memilih siapa yang kita percayai dengan masalah kita. Konflik keluarga, melindungi martabat. Sang guru melanjutkan untuk menjelaskan 4 hal lain yang tidak boleh dibagikan. Konflik keluarga, keuanganmu, amal yang kamu lakukan, dan rahasia-rahasiamu. Konflik keluarga itu seperti pohon suci, kata sang guru. Akar-akarnya mungkin berjuang di bawah tanah, tetapi dunia hanya seharusnya melihat kekuatannya. Pemuda itu merenungkan hal ini. Kadang-kadang dia berbicara tentang masalah keluarganya, hanya untuk melihat orang lain menggunakannya untuk mengejek atau menghakiminya. Ketika kamu mengungkapkan konflik keluargamu, kamu membuka luka yang dunia bisa menusuknya. Lanjut sang guru. Lindungi martabat keluargamu. Berbicaralah hanya dengan mereka yang bisa membantu, bukan dengan mereka yang akan memperkeruh suasana. Konflik keluarga adalah urusan pribadi yang harus diselesaikan di dalam lingkaran keluarga. Mengungkapkannya kepada orang luar jarang membawa solusi, tetapi lebih sering memicu penilaian dan gosip. Oleh karena itu, penting untuk menjaga martabat keluarga dan membatasi siapa yang mengetahui masalah internal kita. Keuangan, menyimpan emas dalam rahasia. Mengenai keuangan, sang guru berkata, emas lebih aman ketika disembunyikan. Pemuda itu langsung mengerti. Dia telah melihat bagaimana orang memperlakukannya secara berbeda ketika mereka mengira dia memiliki uang.
Beberapa meminta, yang lain iri. Ketika kamu memberitahu orang lain tentang kekayaanmu, kamu menciptakan ekspektasi. Jika kamu miskin, beberapa akan menertawakanmu. Jika kamu kaya, beberapa akan mencoba memanfaatkanmu. Dalam kedua kasus, kamu kalah. Orang bijak membiarkan kekayaan mereka tercermin dalam kedamaian mereka, bukan dalam kata-kata mereka. Status keuangan kita adalah aspek sensitif dari kehidupan kita yang dapat memengaruhi cara orang memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga informasi ini tetap rahasia agar tidak menjadi sasaran manipulasi atau penilaian. Keyakinan mendalam, memilih pendengar dengan bijak. Berbicara tentang keyakinan yang mendalam, sang guru berkata, "Nilai-nilai yang kamu anggap suci tidak boleh diberikan kepada tangan yang salah." Pemuda itu mengingat kembali saat dia membagikan filosofi pribadinya hanya untuk melihatnya dilecehkan. Ketika kamu mengungkapkan keyakinan terdalammu, beberapa akan berdebat, yang lain akan menertawakanmu, dan ada yang akan mencoba mengubahmu. Kebenaranmu tidak memerlukan persetujuan. Orang bijak tidak berdebat dengan orang buta tentang warna langit. Keyakinan mendalam kita adalah fondasi spiritual kita yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak menghargainya. Berbagi hal ini hanya dengan mereka yang memiliki pikiran terbuka akan membantu menjaga integritas nilai-nilai kita. Rahasia, panah yang tak bisa ditarik kembali. Akhirnya, mengenai rahasia, sang guru berkata, rahasia yang diucapkan adalah panah yang dilepaskan, tidak bisa ditarik kembali. Pemuda itu telah belajar pelajaran ini dengan cara yang paling sulit. Dia pernah membagikan rahasia yang kemudian terungkap. Banyak orang bahkan tidak bisa menjaga kata-kata mereka sendiri, tetapi mereka mengharapkan orang lain menjaga rahasia mereka. Jika kamu sendiri tidak bisa menjaganya, mengapa orang lain harus melakukannya? Orang bijak memahami bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Terkadang, diam adalah perlindungan terbaik. Rahasia adalah beban yang seringkali lebih baik disimpan daripada dibagikan. Ketika kita membagikan rahasia kepada orang lain, kita kehilangan kendali atas informasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk berpikir 2 kali sebelum mempercayai orang lain dengan rahasia kita. Kesimpulan, kebijaksanaan dalam diam. Sang guru menyimpulkan, diam bukan hanya ketiadaan kata-kata, tetapi kehadiran kebijaksanaan. Semakin sedikit yang kamu ungkapkan, semakin besar kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak dia berbagi, tetapi pada seberapa banyak dia melindungi. Sejak hari itu, dia berbicara lebih sedikit, mendengarkan lebih banyak, dan hidup dengan bijaksana. Kebijaksanaan dalam kerahasiaan adalah salah satu alasan mengapa pohon tumbuh dalam diam. Ada alasan yang lebih dalam, mengapa sungai membuat lebih sedikit suara. Kekuatan kata-kata tidak terletak pada seberapa banyak kita berbagi, tetapi pada seberapa banyak kita menahan. Sadarilah apa yang kamu ungkapkan. Tidak semua yang mendengarkan adalah teman, tidak semua yang tersenyum adalah sekutu, tidak semua yang bertanya layak menerima. Kata yang diucapkan tidak bisa ditarik kembali, dan pengetahuan yang diberikan tidak bisa diambil kembali. Kata-kata bukan hanya suara, tetapi juga benih. Ketika ditanam di tanah yang tepat, mereka tumbuh menjadi kebijaksanaan, kepercayaan, dan harmoni. Tetapi ketika ditanam di tanah yang tandus atau beracun, mereka menghasilkan kebencian, manipulasi, dan kerugian. Mari kita renungkan setiap pelajaran ini dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita.